dunia roh. Ya, ada pertanyaan masuk kali ini dari Mira TH. Salam Pastor Ari, saya mendoakan seseorang tidak sembuh malah meninggal. Bagaimana ini Pastor? Ya, pertanyaan ini sebetulnya sudah pernah ya saya sampaikan di video terdahulu. Tapi baiklah, akan saya bahas kembali seperti yang lalu. Saya akan menjawab melalui buku yang saya tulis ini. Ya. Tidak sedikit orang yang kebingungan ketika mendoakan seseorang tetapi hasilnya malah Tuhan memanggil orang itu. Baca meninggal. Bahkan ada orang yang sempat ketakutan karena keluarga yang didoakan tidak terima dan protes. Namun ada juga pendoa yang malah bangga karena dipanggil sebagai pendoa pencabut nyawa. Hal yang terpenting dalam melakukan pelayanan mujizat dan kesembuhan ini, kita jangan takut ataupun ragu serta berhenti. Sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, perlu diketahui terkadang Tuhan memutuskan memanggil pulang orang-orang kudusnya yang Dia kasihi saat mereka sedang menderita sakit. Bandingkan 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Kedua, Tuhan bisa menunda jawaban doa kita karena Tuhan mempunyai maksud tertentu yang apabila dinyatakan menghasilkan kemuliaannya yang jauh lebih besar. Ya, bandingkan Yohanes 9 ayat 3, 11 ayat 14 sampai 15, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 dan seterusnya. Ketiga, kedaulatan Tuhan itu mutlak. Terkadang doa mujizat kesembuhan tidak selalu menunjukkan hasil karena Tuhan mempunyai maksud dan tujuan bagi orang yang didoakan, keluarganya, maupun bagi si pendoa. Meskipun demikian, apapun rencananya pasti baik bagi kita yang mengasihinya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Tubuhnya tergeletak tidak berdaya, matanya menatap kosong langit-langit kamar rumah sakit, dan perutnya buncit serta mengeras. Seorang kerabatnya telah meminta saya mengunjungi dirinya. Wanita parubaya ini divonis oleh dokter mengalami kerusakan lever. Ia adalah anak Tuhan dan seorang wanita yang baik. Anak-anaknya sangat mengasihi dan memperhatikan dirinya semenjak ayah mereka meninggal dunia. Semenjak ayah meninggal dunia, kondisi tubuh ibu mulai menurun, kata anaknya yang sulung. Makannya susah timbal anak yang lain. Tidak bisa menelan Pak Pendeta, kata ibu ini lirih. Sebentar, mari kita semua berdoa ya, dan ibu pasti sembuh dan akan bisa kembali makan banyak, kata saya. Ibu ini mengangguk dan tersenyum. Kami pun berdoa. Saya mengambil minyak urapan dan meletakkan tangan saya di atas kepalanya. Tidak begitu lama saya merasakan urapan kuasa Tuhan mulai mengalir kencang sekali. Rasanya seperti ada aliran yang turun dari kepala saya, memenuhi seluruh kepala saya, selanjutnya mengalir sampai bahu, kemudian ke lengan, telapak tangan, dan mengalir keluar. Selanjutnya kuasa itu mengalir masuk ke tubuh ibu ini dan berhenti sampai ke perut. Reaksi yang dirasakan oleh ibu ini adalah sekitar perutnya menjadi panas. Perut saya panas Pak Pendeta. Tuhan yang bekerja, saya tidak tahu hasil akhirnya nanti. Saya hanya mengikuti Roh Kudus saja. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Semenjak dijamah Tuhan, perutnya berangsur tidak menjadi keras dan mulai mengempis. Tenaganya juga mulai pulih dan mulai mau makan agak banyak. Haleluya, ini luar biasa. Kami semua bersyukur Tuhan rupanya telah mendemonstrasikan kuat kuasanya. 2 minggu kemudian mendadak kami kehilangan sukacita. Bagaimana tidak? Entah mengapa tiba-tiba ibu yang baik hati ini drop dan hanya dalam hitungan jam saja ia meninggal dunia. Jadi ia meninggal justru dalam kondisi kesehatan tubuhnya yang membaik. Terhiburnya, sebelum meninggal dia sempat bercengkerama dengan kedua cucu dan anak-anaknya dan menjalani kehidupan seperti biasanya. Keluarga hanya mengartikan bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan sehat kepadanya agar sejenak dapat berkumpul dengan keluarga sebelum benar-benar pulang ke surga. Ya, itu jawaban saya dari Mira Tia, semoga menjadi berkat.